Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ramadan dan rekan-rekan saya yang bernama Lilis Agustina, NPM 2011080472472, Melda Wahyuni 20110800307, Melani Aprilia, NPM 18110800057, dan Firda Rianti 20110800462. Di sini kami akan menjelaskan tentang proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil pemberian asesmen psikologi yang akan dibacakan oleh pemateri. Dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi tentang proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil pemberian asesmen psikologi tentang wawancara. A. Definisi wawancara. Wawancara atau interview merupakan salah satu alat penilaian non-tes yang digunakan untuk mendapatkan informasi tertentu dengan keadaan responden dengan jalan tanya jawab sepihak. Atau dengan kata lain, wawancara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. B. Tujuan wawancara. Menurut Zainal 2009, ada 3 tujuan dalam melaksanakan wawancara, yaitu yang pertama, untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. Yang kedua, untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. Dan yang terakhir, untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi orang tertentu. C. Jenis-jenis wawancara. Menurut responden interview dibagi menjadi 2, yaitu interview langsung dan tidak langsung. Menurut prosedur interview dibagi menjadi 2, yaitu interview terstruktur dan tidak terstruktur. Menurut situasi interview dibagi menjadi 2, yaitu interview formal dan informal. Menurut perencanaan interview dibagi menjadi 2, yaitu interview perencana diisi detail. D. Fungsi wawancara. Fungsi wawancara pada dasarnya dapat digolongkan ke dalam 3 golongan besar. 1. Sebagai metode primer, apabila wawancara dijadikan satu-satunya alat pengumpulan data, atau sebagai metode diberikan kedudukan yang utama dalam serangkaian metode-metode pengumpulan data lainnya. Yang kedua, sebagai metode pelengkap, jika ia digunakan sebagai alat untuk mencari informasi yang tidak dapat diperoleh dengan cara lain. Yang ketiga, sebagai kriterium, metode wawancara digunakan orang untuk menguji kebenaran dan kemantapan suatu datum yang telah diperoleh dengan cara lain, seperti observasi, tes, kuesioner, dan sebagainya. Digunakan untuk keperluan semacam itu. Metode wawancara akan menjadi batu pengukur atau kriterium. Keuntungan wawancara yaitu wawancara dapat memberikan keterangan keadaan pribadi. Hal ini tergantung pada hubungan baik antara pewawancara dengan objek wawancara. Dapat dilaksanakan untuk setiap umur dan mudah dalam pelaksanaannya. Wawancara dapat dilaksanakan serempak dengan observasi. Nah, ada kelemahan wawancara yaitu keberhasilan wawancara dapat dipengaruhi oleh kesediaan, kemampuan individu yang diwawancarai. Kelancaran wawancara dapat dipengaruhi oleh keadaan sekitar pelaksana wawancara. Wawancara menuntut penguasaan bahasa yang baik dan sempurna dari pewawancara. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan wawancara. Di sini ada yang pertama merumuskan tujuan, yang kedua merumuskan kegiatan atau aspek-aspek yang dinilai, yang ketiga menyusun kisi-kisi, yang keempat menyusun pedoman wawancara, yang kelima menyusun lembaran penilaian. Di sini bagian J contoh wawancara. Contoh wawancara itu ada tujuan. Tujuannya itu untuk memperoleh informasi mengenai cara belajar siswa di rumah. Yang kedua itu responden. Nah, responden itu bagaimana memperoleh presentasi yang tinggi. Nah, seperti namanya itu siapa, terus itu kelasnya berapa, nah jenis kelaminnya apa. Nah, di sini juga ada pertanyaan, jawaban siswa, komentar, dan kesimpulan hasil wawancara. Seperti contoh yang pertama itu, kapan
dan berapa lama Anda belajar di rumah, dan contohnya juga bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk belajar secara efektif. Ya baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.